Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Oke, kita mulai pelajaran hari ini ya, anak-anak ya. Oke, sebelumnya semuanya tak matikan suaranya. Mood semua. Kok mendadak Bu Cesi lupa ya gimana cara nge-mute semuanya ya? Ini Oke. ada sih tadi. Nah, guys ya. Sekarang kita akan mulai dengan di minggu yang pengumuman dulu. Jadi minggu depan tanggal 21 itu nanti akan ada evaluasi lagi itu dari tema 1 dan tema 2. Tema 1 materinya ya yang kemarin itu ada di latihan-latihan itu. Sedangkan tema 2 kita baru ngijak di subtema 1 ya. Tema 2-nya nanti akan Bu Jesi kasih latihan-latihan, rangkuman gitu. Khusus buat subtema 1 di tema 2 tidak ada rangkuman dari Bu Chelsea karena kamu sendiri sudah merangkum. Kemarin sudah ngerangkum kan? Yang ada di buku itu tulisannya banyak 2 hari berturut-turut ngerangkum sampai tangannya keriting kabeh. Yo, saya wis mari keritinge. Paling yo bengkak-bengkak itu tidak masalah. Ya. Tuh. Terus di situ sekarang sekarang materi kita adalah tanya jawab tentang subtema 1. Tapi sebelumnya itu Bu Chelsea akan menerangkan secara singkat karena sebenarnya subtema 2 tema 2 itu di SBO juga udah diterangkan kan ke kalian. Jadi kalian kalau ngikuti SBO-nya berarti tema 2 sudah ngerti gitu. Ini Bu Chelsea akan terangkan secara singkat. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang di layar kalian sudah ada ya. Nah, pertama kita akan belajar tentang muatan materi IPA-nya. Di sini tentang menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Iki maksudnya 3.2 itu tuh materi yang akan dibahas di tema 2 subtema 1. Jadi tentang organ pernapasan hewan dan manusia. Oke, apa itu bernafas? Kamu semua sudah tahu dan melakukan bernafas ya. Bernafas itu menghirup oksigen, singkatannya O2. Jadi kalau ada tulisan O2, O2 itu oksigen. Menghirup O2 ke dalam tubuh dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Menghembuskan itu kayak mengeluarkan gitu loh. Kayak gitu ya, itu kan bernafas. Tarik keluar. Lah, yang bisa bernafas itu siapa? Ya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalau manusia dan hewan, kita sudah pelajari sekarang. Kalau tumbuhan, nanti kamu pelajari di kelas selanjutnya. Tumbuhan ini namanya fotosintesis, itu proses pernafasan. Ya, fotosintesis. Nah, bernapas itu mengeluarkan CO2. CO2 nggak kelihatan. Ya, dan mengeluarkan uap air. Kok bisa Bu uap air? Kamu saat ada di depanmu ada kaca, terus ada pono, hahaha. Nah, itu nanti keluar ya, kayak itulah uap airnya. Sekarang kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Ini Bu Chelsea cepat aja ya, karena kamu sudah catat dan sudah belajar sendiri. Bu Chelsea cuma review. Nah, pernapasan pada hewan ini dibagi jadi jenis-jenis hewan. Ada vermes, insekta, pisces, amfibi, reptil, mamalia. Kalau vermes itu cacing, insekta itu serangga. Dari bahasa insek ya. Pisces ikan, amfibi kudu. Ikan. Kalau amfibi itu hewan yang bisa hidup di darat dan di air. Terus reptil ular. Hewan yang bisa terbang, hewan punya sayap. Kemudian mamalia itu hewan yang menyusui. Dia melahirkan hewannya itu mamalia. Oke, lanjut di vermes. Ini ya, ini ada gambar vermes. Kamu bisa lihat gambar cacing tanah itu seperti ini. Cacing walaupun dia dipotong, dia masih tetap bisa hidup. Ya, cacing ini bernapas melalui permukaan tubuh atau kulit.
Terus kulitnya itu Tapi ini dipotong nah, badannya tapi di memang kulitnya itu banyak sekali darahnya untuk mengalirkan. Di gambarnya itu ada gambar merah tulisan pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu di seluruh tubuh kepala sampai bokong. Nah, cacing tanah ini dia itu licin karena banyak lendir-lendir itu kayak umbel gitu ya. Kenapa? Supaya badannya itu tetap basah dan lembab. Kenapa kok harus supaya lebih mudah menyerap oksigen. Jadi oksigennya itu diserap dari kulit, terus nanti dikeluarkan lagi. Nah, ini yang tidak ada di catatan kalian, yaitu bagan. Bagan itu apa sih? Bagan itu ini loh, nak. Dari 1, ke 2, ke 3. Bagan itu kayak apa ya? Urutan. Ini namanya bagan. Jadi, bagan pernapasan cacing tanah itu yang pertama udara masuk melalui kulit, kemudian oksigen diikat oleh darah, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui kulit. Ini contohnya, ini kalau ini kulitnya cacing tanah kalau diperbesar, ya, ini kulitnya, terus ini pembuluh darahnya. O2-nya masuk di yang warna gelap ini terus mengalir. Terus habis gitu sisa CO2-nya, nih CO2-nya dikeluarkan. Semuanya dari kulit. Oke, lanjut ke insekta atau serangga. Nah, insekta atau serangga ya ini bernapas menggunakan trakea. Trakea ya. Nah, trakea ini juga dia bercabang. Nah, cabangannya namanya trakeola. Nah, udara yang masuk ini udara yang masuk ke trakea itu melalui spirakel. Bukan lewat hidung, tapi spirakel. Spirakel itu pori-pori di permukaan tubuh, ya. Nah, ini ada gambarnya juga. Jadi di sini, ini spirakelnya. Nah, ini spirakelnya, kemudian masuk di trakea. Kalau sudah di trakea, ternyata di sini ada cabangnya, trakeolanya. Udaranya masuk, seret, baru diedarkan ke seluruh tubuh. Kita lanjut ke bagan pernapasan serangga. Nah, ini yang nggak ada di catatanmu ya. Pertama, udara masuk melalui spirakel. Setelah itu, udara menuju ke trakeola dan trakeola. Nah, lanjut ke sini. Udara beredar melalui pembuluh kecil. Kemudian karbon dioksida dialirkan melalui trakeola menuju spirakel. Jadi balik lagi. Setelah udaranya masuk, beredar, keluar lagi. Seperti itu. Spirakelnya ada di bawah sini ya. Oke, kita lanjut dari insek ke ikan atau Pisces. Pisces ini juga ada di bintang-bintang atau di horoskop ya. Nah, ikan ini dia bernapas dengan insang. Kamu pernah lihat insang? Insang itu kayak gini loh gambarnya. Warnanya pink-pink merah gitu, terus kayak garis-garis lembaran-lembaran gitu ya. Enggak. Nah, kalau mamamu belanja ke pasar, beli ikan yang bagus itu kalau warnanya, maksudnya ikan yang baru mati, yang masih segar, itu warnanya merah. Tapi kalau ikannya udah lama, warnanya pucat jelek gitu ya. Nah, insang itu ada di kiri kanan kepala ikan. Setiap di kiri dan di kanan ya, di satu bagian, misalnya di sebelah kiri, itu ada 4 deret insang. Jadi insang itu dia itu tumpuk-tumpuk gitu. Nah, biasanya insang itu dilindungi oleh tutup insang atau operkulum. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pertukaran udara, oksigen dan karbon dioksida itu berlangsung di dalam insangnya. Jadi dalam insang itu ada pembuluh darahnya, itu tempat bertukarnya. Kalau di manusia kan di paru-paru. Lah, kalau di ikan itu di insang. Nah, fungsinya selain sebagai fungsi insang selain sebagai ini tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida juga sebagai pengeluaran garam dan penyaring makanan atau penyaring kotoran. Jadi ikan kan mangap-mangap itu ya, gitu. Jadi kotorannya disaring juga di insangnya. Kemudian di sini ada bagan dari pernapasan insang. Nah, air yang kaya oksigen itu masuknya ke mulut. Setelah itu masuk ke insang airnya. Nah, di dalam insang ini ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
Nah, kemudian air yang kaya karbon dioksida itu dikeluarkan langsung lewat insang. Jadi, air yang penuh oksigen masuk dari mulut, terus diproses di insang, terus air yang penuh karbon dioksida langsung dikeluarkan ke insang. Gitu. Jadi masuk dari mulut, keluarnya ke insang. Oke, sekarang kita lanjut amfibi. Amfibi itu hewan yang bisa hidup di darat, bisa di air. Ya, sebelumnya contoh dari amfibi ini adalah katak. Sebelumnya di kelas 4 kita belajar tentang metamorfosis katak ya. Nah, waktu kataknya itu masih jadi kecebong atau berudu, dia bernapas dengan insang. Ini gambarnya. Jadi insangnya di luar, tidak di dalam. Tapi saat dia sudah jadi katak muda, insangnya itu lama-lama menciut, akhirnya hilang dan paru-parunya sudah mulai berfungsi. Nah, selain bernafas menggunakan paru-paru, amfibi atau katak ini dia juga bernafas melalui permukaan kulit. Makanya kulitnya itu selalu lembab seperti yang kita anak tadi. Nah, di sini ada bagian pernafasan katak. Yang pertama, udaranya masuk ke paru-paru. Setelah itu, oksigennya diserap di gelembung udara. Gelembung udaranya di mana? Gelembung udaranya itu di dalamnya paru-paru. Jadi paru-paru itu punya banyak gelembung udara. Di situ di dalamnya oksigen sama karbon dioksida itu bertukar. Kemudian karbon dioksida dikeluarkan. Bisa lewat kulitnya juga. Seperti ini gambarnya, udara masuk ke paru-paru kok sudah dikeluarkan ini panas keluarnya. Oke, selanjutnya ada reptil. Reptil ini hewan melata ya. Dia bernapas dengan paru-paru. Jenisnya ada macam-macam, ada ular, kadal, cecek, buaya, dan biawak. Kemudian badan pernapasannya reptil. Nah, reptil ini punya hidung ya anak-anak. Jadi udaranya masuk ke hidung, lanjut ke batang tenggorokan, ke paru-paru, kemudian oksigen diangkut ke seluruh tubuh. Kalau sudah diangkut, karbon dioksidanya dikeluarkan lagi melalui hidung. Ya, ini bagiannya kurang kayaknya. Jadi kayak reptil ini sistem pernapasannya hampir mirip seperti manusia. Nah, kalau misal buaya itu kan hidup di air, Bu. Terus gimana? Hidungnya lah kemasukan air terus. Nah, ini karena kebesaran Tuhan, makanya buaya itu punya kayak penutup hidung. Jadi waktu dia masuk ke air, hidungnya ditutup gitu. Jadi dia nggak akan kemasukan air hidungnya seperti itu. Kemudian ada aves. Aves ini hewan bersayap ya. Dia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, burung ini dia itu nafasnya waktu dia diem. Nih, waktu dia diem seperti ini. Dia napas sebanyak-banyaknya, terus disimpan di dalam kantong udara. Jadi burung ini dia punya paru-paru dan punya kantong udara. Nah, waktu dia sudah terbang seperti ini, burung napasnya dari mana? Dia nggak napas megap-megap itu nggak ambil nafas. Enggak, tapi dia bernafasnya dari kantong udara. Jadi tadi udara yang sudah disimpan, waktu dia berhenti ini, kemudian waktu dia terbang, udaranya dipakai. Nah, kantong udaranya burung ini berfungsi untuk menyimpan udara, mencegah hilangnya panas tubuh, dan memperkeras suara. Nah, ini ada badannya. Nah, udara masuk melalui hidung. Nah, udaranya masuk ke trakea, jalan-jalan. Sampai di sini, di kantong udara, di paru-paru disimpan. Disimpannya di kantong udara ya. Nah, setelah itu, waktu dia terbang, nah udara yang ada di kantong udara ini dia pakai, jadi dia nggak nafas lagi waktu dia terbang gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ada mamalia. Mamalia itu apa sih? Ada buahnya. Mamalia itu hewan yang jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan dan menyusui anaknya. Ya, nah ada mamalia darat sama mamalia laut. Yang di sebelah kiri kalian itu mamalia darat, yang di sebelah kanan mamalia laut. Itu ada paus, ada anjing laut, ada dugong atau duyung, ada lumba-lumba seperti itu. Nah, ini bahkan pernapasannya mamalia. Ini mirip banget sama manusia, mirip juga sama reptil tadi. Masuk ke hidung, pangkal tenggorokan, ke batung tenggorokan, ke paru-paru, nanti balik lagi ke hidung. Seperti
Bedanya kalau di mamalia laut, contohnya paus dan lumba-lumba, dia hidungnya ada di atas ini. Namanya blowhole. Ya, jadi ini dia nyemburin udaranya gitu. Kemudian sekarang kita lanjut pada pernapasan manusia. Kalau tadi pernapasan hewan, sekarang pernapasan manusia. Nah, ini sudah sempat dibahas di SBO TV yang pertemuan pertama ya. Nah, ini loh alat pernapasannya manusia. Yang pertama ada rongga hidung. Yang kelihatan sama kamu, bisa mau pegang-pegang sekarang ya kan, rongga hidungnya. Kemudian setelah itu ada yang namanya laring. Nah, Bu, kok nggak faring? Faring ini adalah organ pencernaan. Jadi di faring ini ada satu katup, jadi kayak buka tutup gitu, namanya epiglottis. Jadi dia itu mencegah makanan masuk ke saluran pernapasan. Makanya kalau kadang kamu makan sambil ngomong, kadang kesedek, karena epiglottisnya menutup gitu. Nah, setelah udara masuk ke rongga hidung, dia lanjut ke laring, kemudian menuju ke trakea. Trakea itu bentuknya kayak cincin, jadi dia agak keras gitu ya, cincinnya banyak. Kemudian lanjut ke bronkus, dan ada percabangan bronkus, yaitu bronkeolus. Nah, ini ada bronkeolusnya banyak. Kemudian masuklah ke dalam paru-paru. Nah, kalau di manusia, lihat gambar sebelah kanan ini. Nah, di sini terjadi di dalam paru-paru ada yang namanya alveolus. Nah, di sini itu adalah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kalau kamu lihat di gambarnya sini, ada yang warna biru sama ada yang warnanya merah. Ya, yang warnanya biru itu yang penuh oksigen, yang warna merah yang penuh karbon dioksida. Oke, selanjutnya bagian pernapasan manusia, ini pasti kamu sudah hafal lah. Hidung, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, paru-paru, dan alveolus. Terus dikembalikan lagi sampai ke hidung. Akhirnya bisa bernapas kita. Oke, itu aja ya ternyata ya. Dari, apa ini namanya? IPA-nya. Nah, ada tambahan lagi, bentar. Jelsi mau tunjukkan kalian. Bu, Jelsi. Apa, Le? Sampai jam berapa, Bu? Nggak tahu, saya selesainya. Semoga... Jam 10, 6. Enggak lah, kalau jam 10. Jam 9, Bu. Ya, setengah 10. Biasa. Aku mau nanya. Bentar, yang tanya. Sabar ya. Iya. Nah, sekarang tak buka no buku. Halaman berapa sih? Halaman 15. Ya, ini adalah paru-paru kalian ya. Kalau kamu lihat yang sebelah, yang kita lihat di sebelah kiri kita, aduh, yang di sebelah kiri kita ini yang tak genderi pakai tangan, ini adalah paru-paru kanan kita. Ya, ini paru-paru kanan, sedangkan ini paru-paru kiri. Jadi kayak kebalikannya hadapannya kita ya. Ini paru-paru kanan dan ini paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan kanan sama kiri, Bu. beda. Jadi paru-paru kanan ini lihatan ya, kayak ada garisnya, seret, seret. Nah, paru-paru kanan ini dia punya 3 bagian. 1, 2, 3 bagian. Ya, atau lobus. Bagiannya namanya lobus. Ada lobus atas, lobus tengah, dan lobus bawah. Nah, kalau paru-paru kiri, lobus itu bagian. Lobus itu bagian. Kalau paru-paru kiri ya, Itu lobusnya. dia cuman punya 2 lobus. Nah, 2 lobus. Nah, ada yang tahu kenapa kok paru-paru kiri cuman punya 2 lobus? Karena Ada- karena apa, Bu? Kenapa ya kok paru-paru kiri cuman punya 2 lobus atau 2 bagian? Karena untuk pertukaran CO2 ke CO2. Oke, ada lagi selain Marvel? Ayo ini. Nah, kalau suaranya kami aku mau semua. Kamu coba lihat. Kalau di gambar ini ya, di gambar ini tak besarin dikit. Nah,
Di sini kayak ada proa itu ya nak ya. Kelihatan nggak? Pembuluh darah, Bu. Enggak, ini loh kayak ada jeglong gini. Oh ya, ini. Nah, kenapa kok paru-paru kiri itu dia cuma punya 2 bagian? Karena jadi paru-paru kanan karena kanan ini punya 3 bagian, dia lebih besar. Paru kiri. Karena paru-paru kiri dia cuma punya 2 bagian. Apa ya ini ya? Nah, kenapa kok paru-paru kiri? Kenapa kok paru-paru kiri ini cuma punya 2 bagian? Karena paru-paru kiri itu harus berbagi ruangan sama jantung. Nah, jadi jantungmu itu ada di sebelah kirimu. Ya, jantung itu ada di sebelah kiri. Nah, ini yang jeglong ini tempatnya jantung juga. Gitu. Makanya paru-paru kiri ukurannya itu lebih jeglong daripada paru-paru kanan. Dan cuma ada 2 bagian. Karena di sini loh, di sebelah kirimu, itu ada jantungnya. Jantung itu sebesar genggaman tanganmu di sini. Lah, makanya paru-paru kiri dia berbagi ruangan sama jantung. Makanya dia cuma punya 2 lobe saja. Tapi fungsinya sama ya, Bu? Fungsinya sama, tetap sama fungsinya. Itu. Cuman kapasitasnya lebih besar yang kanan. Jadi yang kanan itu lebih banyak menyaring oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida daripada yang kiri. Besarnya besaran yang kanan. Lah sekarang balik ke sini. Nah, di bawah organ pernapasanmu itu ada yang namanya otot pernapasan. Iya, Otot pernapasan butuh namanya diafragma. Ya. Diafragma. Nah, Takut kabeh. Nah, anak-anak, di diafragma ini dia itu lihat, dia persis di bawahnya paru-paru. Fungsinya apa sih? Karena dia itu diafragma ini berguna untuk membantu pada saat kita bernapas. Gitu, bentuknya kayak kubah-kubah itu kayak setengah lingkaran seperti itu. Nah, kalau kita menghirup udara, waktu kita menghirup udara, diafragmanya ini dari yang melengkung ini, dia jadi lurus. Dari yang melengkung gini, waktu kita menghirup napas, dia jadi lurus. Nah, karena apa? Karena dia ketahan, dia kayak kegencet sama paru-paru. Jadi paru-paru membesar, diafragmanya jadi lurus. Gitu. Itu waktu kita menghirup. Tapi kalau kita membuang napas, otomatis paru-parunya jadi mengkecil, akhirnya diafragmanya melengkung lagi. Bisa nggak kamu bayangin? Jadi waktu kita napas yo, napas gini, terus toh dadamu tambah gede toh, ya, dadamu tambah gede, lah diafragmanya pertama melengkung gini, kamu napas, dadamu membesar, diafragmanya gini. Lah waktu kamu menghembuskan, nah, diafragmanya, paru-parunya dadamu jadi kempes, diafragmanya gini lagi. Jadi diafragmanya gini-gini waktu kamu napas. Seperti kubah, lurus. Seperti kubah, lurus. Gitu. Nah, materi kita tentang pernapasan hewan sama manusia sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Yo, Tiara tadi. mau nanya. Apa Ki? Ada Bu. Wes, jelas kabeh? Jelas. Kamu kalau misalnya nganggur atau apa, kamu boleh buka YouTube karena Bu Chelsea cari video itu ya. Banyak dari YouTube itu bagus-bagus video pembelajaran loh ya, bukan video aneh-aneh. Ceng live kah? Kenapa? Ceng live kah? Live streaming. Live. Bu Chelsea. Live apa, Vel? Live streaming. Oh iya, biasanya kok cari materi gitu. Kenapa Romi? Nanti habis Zoom ada PR ya? Oh banyak Rom. Banyak. Lagi dari tangannya Bu. Enggak, hari ini enggak akan tak bikin keriting, cuman tak bikin tangannya ini buka. Tidak Bu Chelsea tok sing Banyak. Oke, selanjutnya kita lanjut. Salah takut. Enggak kok. Sekarang kita lanjutkan di materi yang belum tak kasih ke kamu.
Sudah, kamu nggak tahu mau tonton apa enggak? Semoga kamu tonton ya. Nih, nah tentang SBDP. SBDP ini jadi juga nggak terlalu memahami ya, karena ini biasanya orang seni yang paham. Bu Jessi cuma mau berbagi sedikit ilmu dan yang penting kamu juga tahu gitu loh ya, sebatas kamu tahu dan ngerti saja. Oke, SBDP kita. Oke, Bu. Saat tema 2 ini kita akan belajar tentang tangga nada, ya. Tangga nada. Tangga nada, kamu Nada. Nada diatonis mayor. nah, iya, iku aris iku. Nah, tangga nada itu susunan ya, susunan nada. Contohnya do re mi satu dua tiga empat lima enam satu ya. Nah, tangga nada itu ada macam-macam. Ada yang namanya pentatonis dan ada diatonis. Kalau pentatonis, loh, kalau pentatonis dia cuma punya 5 nada pokok. Contohnya di gamelan. Kamu kalau pernah ikut eskul gamelan, kamu pasti tahu kalau gamelan itu cuma punya 5 nada. Jadi kayak biasanya di nada biasa kan do re mi fa sol la si do itu do re mi fa sol la si itu kan ada 6. Nah, kalau yang di gamelan dia cuma punya 5. Kadang 1 2 3 5 6 gitu toh. Jadi enggak semuanya. Kemudian diatonis ini punya 8 nada. Biasanya kalau diatonis itu kita nemunya di organ atau piano. Nah, kan nada itu kan sebenarnya kan ada 7. Nah, nada ke-8-nya dia balik ke nada pertama, do gitu. Nah, tangga nada diatonis itu dibagi menjadi diatonis mayor dan minor. Nah, ini penjelasannya. Kalau mayor ini intervalnya 1, 1,5. Nah, ini kamu bisa lihat di buku tema kamu bisa pelajari ini. Ya. Halaman berapa, Bu? Ketara gak tahu dibuka ya bukunya. Arek iki ya dikongkon jalan. Halaman 20-an atau enggak? Halaman 19-20. Ya, kamu lek nggak belajar dewe, iso-iso ketinggalan temen iki. Nah, kalau mayor itu kamu lihat ini contoh urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik lagi ke 1. Ini Do re mi sol la si do. Nah, apa ya? lah mayor iki gampangane kita tahu itu lagu diatonis mayor atau enggak. Dia pokoknya lagunya gembira, bahagia, bersemangat gitu. Wes dari situ kita tahu kalau itu adalah lagu diatonis mayor. Biasanya awal akhirnya nadanya do. Gitu. Contohnya Maju Tak Gentar, Indonesia Raya, Merdeka, Halo Halo Bandung, Garuda Pancasila. Iki kan lagunya kan semangat kabeh to, drep gitu. Nah, itu lah contoh diatonis mayor. Gitu ya. Sekarang kalau yang diatonis minor. Oke, intervalnya jarak nadanya 1,5, 1,5 beda ya. Nah, contohnya kan bisa lihat di sini. Dia dimulai dari la atau 6 ini ya. 6, 7, balik lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau tadi kan mulainya dari 1. Romi, nada apa emang yang yang lanjutnya sampai 10, 11? Kak ono. Semua, Bu. Opo, nada sampai 7 aja. Oke, diatonis minor, kita taunya dia itu bersifat sedih. Lagunya kurang semangat. Nah, terus biasanya diawali dan diakhiri oleh nada 6. Tola tadi ya. Contohnya lagu Syukur, Gugur Bunga, Himne Guru, Ibu Kita Kartini, dan Indonesia Pusaka. Lagunya ini sedih-sedih banget. Wis. Itu aja materi tentang apa? Tangga nada. Sebenarnya kalau dari buku tema itu kalian itu diminta untuk menyanyikan menggunakan alat musik untuk menyanyikan lagu entah diatonis mayor atau diatonis minor. Nggak tahu kamu pakai pianika, organ atau apa gitu praktek. Bisa kamu main pakai pianika, Nak? Nggak bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nggak bisa, Bu.
Siapa yang Harus kuat, Bu. Harus Iya. kuat oksigennya. Nggak mau aku. Bu Chelsea Mendingan aku lebih pakai Bisa, nggak bisa. Bu Chelsea mending pakai Bisa. apa? Recorder itu loh, scrolling lah. Bu Chelsea mending iku. Tenenenenen. Gitu ya. Wes. Oh, suka pakai piano, Bu. Iya, piano lebih gampang kan kayak gitu. Oke ya, itu tadi tentang SBDP-nya. Kemarin kamu sudah nonton kan videonya yang SBDP itu? Siapa ngomong belum? Ya Allah, kamu tuh Aku Bu belum, Bu. yang belum iki ya ketara aja gak niat blas kok. Tugasmu nanti Tapi aku ngerti, Bu. mencatat SBDP-nya nanti tak kirim anunya apa namanya? Nanti tak kirim tugasnya. Oke, sekarang Bu Chelsea mau bukakan lagi. Kita ini cuman mau TK. Iya. belum, matematikanya sih nanti aja. Sekarang kita buka buku paketmu, Nak, halaman 25. Berapa menit lagi, Bu? Nanti keluar, Bu. 25 halaman 7 menit. Tanggung kita. tanggung jawab masyarakat ya, Bu. Ya, Bu. Tanggung jawab Itu, Bu. Pembagian kan tanggung jawab. Wes, Oh, tanggung jawab. Oke. lah, apa ini kamu semua sudah paham? sama ini ya Udah, Bu. Udah. Kamu udah. Kamu semua sudah paham apa itu tanggung jawab kan? Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah merupakan sikap terpuji Ojo pakai yang bahasa hendaknya buku, dimiliki. pakai bahasamu dewe. Nek pakai bahasa buku kabero. Apa itu tanggung jawab? Siapa yang bisa pakai bahasamu sendiri? Tanggung jawab itu apa sih? Sesuatu yang harus dikerjakan. Sesuatu yang harus dikerjakan. Oke. Tanggung jawab adalah apa tuh? Apa tuh ya? Apa ya? Sikap apa tanggung jawab itu sikap yang terpuji hendaknya atau dimiliki tenang bahasaku individu. bahasamu sendiri Pakai bahasamu sendiri apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap yang terpuji. Tanggung jawab adalah sikap yang terpuji. Oke, makasih Romi. Tanggung jawab adalah sikap yang terpuji. Sikap terpuji itu artinya apa, Rom? Yang harus patut di Yang harus patut Dikerjakan. sendiri hati kah? Oke, makasih Romi dan Raffi. Yang cewek, apa itu tanggung jawab? Ibu. Yang cewek, satu cewek saja. enggak sarapan gitu kan, Ibu. Oh ya, Sarapan, Bu. Yang cewek, oh ya tanggung jawab itu apa ya? Sing cewek. Itu aku berdedok kok. Sing cewek gak ono sing jajal ta, gak ono sing wanita. Ami, Bu. Ya, Ibu. Mi. Jawaban Mi. Mi. Tak save loh namanya. Mi. Mi. Ayo yang cewek. Gak ada yang wanita. Pakai jajan, kok. Yang cewek, weh. Ya. Tanggung jawab itu hampir mirip seperti kewajiban, seperti apa dikatakan Aris. Ya memang benar sama yang dikatain Romi sama Raffi. Tanggung jawab itu adalah sikap yang terpuji, yo. Terpuji itu berarti sikapnya bagus. Nah, tanggung jawab itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai diri kita gitu. Sebagai diri kita, misal aku Bu Chelsea sebagai guru, Bu Chelsea punya tanggung jawab sebagai guru, Bu Chelsea sebagai anak, Bu Chelsea punya tanggung jawab sebagai anak, gitu. Bu Chelsea sebagai teman, Bu Chelsea punya tanggung jawab sebagai teman. Loh, kan tanggung jawabnya. Kalau kamu, Ya, Bu. kamu sebagai anak, apa tanggung jawabmu? Mengerjakan tugas. Tanggung jawabnya apa? Apa yang harus kamu kerjakan, apa yang harus kamu lakukan? Sebagai teman, apa yang harus kamu lakukan? Kayak gitu. Jadi banyak gitu. Nah, tanggung jawab itu apa yang harus kita lakukan? Tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tanggung jawab itu kita sebagai seseorang itu punya macam-macam. Yang pertama tanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, masyarakat,
bangsa dan kepada Tuhan, ya. Yang pertama terhadap diri sendiri. Contoh nih ya, contoh. Kamu kalau Mengerjakan PR, Bu. kenapa Vi, kalau mengerjakan PR. Diri sendiri tuh kalau mengerjakan PR, Bu. iya, kenapa? Oh, meeting time-nya aja Bu, tinggal 3 menit Bu. Iya, nggak apa-apa Le. Ayo jadi tanggung jawab Suara TV. terhadap diri sendiri itu Diri seperti sendiri. kamu jam 12 itu biasanya kamu makan siang. Tapi ada suatu saat, nah, kamu itu lagi ngerjain tugas. Kamu ngerjain tugas buat komik. Nah, buat kerja no seharian sampai akhirnya jam 12 itu waktunya kamu makan, disuruh mamamu makan. Ayo Nom, makan Nom. Bu, kok ayo Bu, aku tak garap komik sih. Nah, Nom sibuk garap komik sampai lupa nggak makan. Akhirnya jam 12 lewat, terus di sore hari Nom ngerasa, aduh Bu, kok kepalaku pusing ya. Lah, akhirnya dia sakit. Berarti Anom tidak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kenapa kok gitu? Waktunya dia makan, dia tidak makan. Akhirnya dia sakit. Nah, itu adalah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Selain yang ada di buku ya, yang ada di buku kan beda lagi. Coba cariin contoh yang lain. Kamu juga mikir loh, contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri yang lain. Oke, sekarang kita habis ini kita ketemu lagi ya. Segera masuk ya, habis gitu ya. Oke, ada segera masuk lagi. Oke, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, contoh nih, contoh ibumu masak Ibu ayah. masak. Iya, kalau contoh di sini ayah ya. Yang lain. Ayah mencari nafkah. Yo, contoh sing liyane cek kreatif. Yo. Lah, contoh ibu lek misalnya di rumah itu ibu itu ya masak, ya bersihin rumah, nyuciin baju. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya seorang ibu di rumah. Contoh anak, tanggung jawabnya anak apa di rumah? Menaati orang tua. Gitu. Selanjutnya tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, kamu kalau hidup di lingkunganmu, lingkungan sekitar itu namanya masyarakat ya. Nah, kamu juga punya tanggung jawabmu sebagai masyarakat. Apa contohnya? Menjaga ketertiban, menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Terus, begitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kamu itu di bangsa dan negara, posisimu sebagai seorang siswa. Harusnya kita bisa menyumbangkan sesuatu terhadap bangsa dan negara. Contohnya kalau atlet-atlet dia menyumbangkan medali, prestasi-prestasi gitu. Lah kita kalau memang kita belum bisa menyumbangkan seperti itu, kita menyumbangkan kemampuan kita. Contohnya kita harus belajar yang rajin, nggak ikut tawuran gitu. Itu tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara. Karena nanti beberapa 20 lagi yang memimpin itu bukan pimpinan sekarang. Sangat tawuran. Kamu kalau sekarang Bu Jalsi tanggung jawab terhadap negara menjadi guru, mendidik anak-anak bangsa. Nah, kamu ke depannya nggak tahu, ada yang mungkin ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, ada yang jadi guru, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri. Nah, itu tanggung jawabmu sendiri terhadap negara. Itu ya. Kemudian Ya, Bu. ini tanggung jawab terhadap Tuhan. Kudu tahun niki wonge koyo pas gawe ngantuk. Ya, Iya, Bu, tahu, Bu. Tuhan. Apa tanggung jawab kita sebagai Tuhan? Ya kita mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Kita berdoa. Doa dan pokoknya itu doa. Wes, sekarang kamu ini juga pengertian masyarakat dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ini tadi sudah kita bahas. Dengan kamu menjaga ketertiban di sekitar, itu kamu sudah bertanggung jawab terhadap masyarakatmu. Sekarang kita buka, kita loncat di halaman 46. Halaman 46. Sudah? Nah, di halaman 46 ini ada jenis-jenis dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya. Apa saja jenisnya? Ada yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan. Jadi, yoiku ojo ono uang liwat, moro-moro mbok sawati.
ono mbak-mbak cantik lewat moro mbok siul piwit arek cilik atik siul-siul Kok deketi? heeh ono arek cilik sepedaan mbok ngono Garai. ada yang kemarin lagi ngetren itu ada orang lewat mbok kayakno mas masuk Pak Eko lah itu tidak memelihara ketertiban dan keamanan iku jenenge iku terus selanjutnya ada menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Yo wis ero Indonesia iku Bhinneka Tunggal Ika. Kamu sudah tahu itu sejak kamu sekolah. Jadi nggak usah. Jadi kalau ada temanmu yang berbeda agama, bahasa, suku, kulit, ojo di arek iku ireng. Nggak oleh kalau udah kan kita karena kita itu berbeda. Kita itu berbeda-beda tetapi tetap sama saya. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Tuh, harus saling mengasihi, semuanya harus ditemenin. Kemudian selanjutnya meningkatkan rasa meningkatkan rasa solidaritas. Apa sih solidaritas itu? Deng. Masyarakat terguna atas apa itu solidaritas? Masyarakat terbentuk atas dasar persamaan tujuan dan budaya antar warga masyarakat meskipun saling berbeda atau beragam. Ais, apa itu solidaritas? Ais, Jeng. Selalu aku mendukung anak bimbel. Ayo Is, ayo Bim gitu. Selalu aku. Romi sarapan tarek. Enak Rom. Makan apa Rom? Oh ya. Oke. Ayo, apa itu solidaritas? Omera sesakan. Ayo Om. Halaman berapa ya? Halaman 48. Tahu. Ayo langsung bobo kabeh. Tidak. Langsung bobo kabeh. Stefani, apa itu solidaritas? Rasa setia kawan. Betul loh, iki lho nang kene ono. Solidaritas itu rasa setia kawan. Iya, ditanda kurung. Setia kawan gimana sih? Kami tak ada yang Solidaritas itu kalau ada temanmu jatuh, kamu sebagai teman Harus menolong. kancamu tapi nek ana wong tiba ya tulung ngono. Iku namanya solidaritas. Contoh nih, hari biasanya iku nek sekolah kita ya lek misale hari Jumat. Hari Jumat iku sing piket harusnya ada 7 orang. Tapi ternyata yang melakukan piket itu cuma ada orang 4. Sing 3 kabur. Mbok eskul, mbok pulang lah, mbok apa. Lah, iku namanya tidak punya rasa setia kawan atau tidak punya rasa solidaritas. Seperti itu. Contoh nih, kamu, Andra, Rega, terus bari gitu Luki. Nah, waktunya pelajaran, Bu Chelsea nerangin Andra, Raffi, Luki, Rega, izinlah ke Bu Chelsea. Bilangnya, Bu Chelsea saya mau lihat ini eskul eskul pencak silat. Nah, pergilah mereka lihat eskul pencak silat 4 orang, Andra, Luki, Raffi, Rega. Wis, terus habis gitu ternyata mereka nggak lihat eskul. Mereka habis lihat eskul, ternyata guru eskulnya belum ada. Mainlah mereka. Berempat main. Terus tiba-tiba Raffi datang ke Bu Chelsea. Bu Chelsea, eskulnya nggak ada. Oh ya. Terus yang lain kemana Raffi? Nggak tahu Bu, kemana. Nah, itu namanya tidak solidaritas. Itu tidak punya rasa setia kawan. Nah, orang yang punya rasa setia kawan, solidaritas, itu tuh dia itu setia sama temennya. Tapi dalam arti yang bagus loh ya, bukan arti yang jelek. Gitu. Mau membantu, mau menolong, peduli, itu sikap solidaritas. Kemudian, ada yang nomor 4, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat.
Nah, sekarang tak tanya, ada yang tahu apa itu diskriminasi? Sekarang laki-laki. Aku Bu. Apa, Vel? Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Perbedaan perlakuan. Lah, ini contoh paling gampangnya ya. Misal, dalam satu kelas, itu pasti ada anak yang pinter, anak yang sedang, ada anak yang nakal, ada anak yang rame aja. Ya, biasanya anak yang kalau disuruh buat kelompok 5 orang, milih sendiri, wis langsung sing pinter-pinter ambek sing pinter-pinter. Aku gak mau ambek si A iku rame ae, si A iku nakal gak iso ngene. Nah, nggak mau berteman sama temannya yang lain. Itu namanya diskriminasi. Jadi membeda-bedakan. Contoh. Membeda-bedakan. Buat kelompok 5 orang, bebas. Cowok cewek. Anom, gawe kelompok dhewe. Sret, isine lanang tok kabeh. Balan mek ada 1 orang cewek ome mau gabung. Gak oleh, kon wedok. Lah, itu namanya diskriminasi. Nah, kita enggak boleh seperti itu. Contoh, aku misalnya kamu les ya, kamu ikut bimbel. Misal di Kumon. Nah, kamu ikut di Kumon. Di situ temannya dari sekolah-sekolah macam-macam. Lah ada anak di situ yang pakai kacamata. Tapi ada anak yang pakai kacamata di situ. Nah, kamu ditanyai sama anaknya, ini gimana ya caranya? Kamu bilangnya, nggak tahu aku. Nah, terus kamu menghindar, menjauh. Nah, karena aku nggak mau temenan sama anak itu, dia kacamataan. Itu namanya diskriminasi. Dosa, Bu. Ya, dosa itu namanya diskriminasi, membeda-bedakan. Nggak boleh ya seperti itu, karena kita itu sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, Bu. Bono sing kulitnya putih, bono sing kulitnya kurang putih, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang besar. Semua ciptaan Tuhan. Nggak boleh beda-beda. Oke, itu tanggung jawab dan jenis tanggung jawab di masyarakat. Kamu sudah belajar, kamu sudah bisa, dan Bu Chelsea juga yakin selama di rumah kamu juga sudah mulai tanggung jawab sama dirimu sendiri. Kurang 5 menit guys, 1 jam guys. Lek biyen males-males, makasih Anon diingetin. Lek biyen kamu males-males garap tugas, saiki wis 7 bulan di rumah, untuk tambah males, bertanggung jawab pada dirimu sendiri. Bareng ini kamu kelas 6 loh yo. Tak eling. Kapan Bu masuk sekolah, Bu? Masuk sekolah kayak. Ya, Bu, masuk sekolah, Bu. Ayo tebak kapan Iya, masuk Bu. sekolah? Kapan, Bu? Pengen jajan itu, Bu. Depan. Wah, aku pengen iku, Bu. Seko. Kapan-kapan, Bu? Kayak tahun depan. Ayo, berarti. Jare 2 Aris. tahun, Bu, paling, Bu. Ya sebenarnya sih 21 loh udah masuk. Kapan, Bu? Sekolahan, Bu. Nanti itu Kumpul depan, seplat. Oh iya. Ini ada UAS. Penilaian semester. Penilaian semester itu PTS-nya kapan, Bu? penilaian Ya itu ngapain ya aku Androku ya ayo ya. Kapan Bu PTS Bu? Bu, kapan, Bu? AS, Bu. Gak ada PTS. KTS, Gak kapan? ada UAS. KTS. PTS tak banting loh yo. Siapa tahu? Tahun depan. sekolah. PTS-nya jalan-jalan di sekolahan, Bu. Oh, sampai corona. Ya boleh saiki KTS ae. Ayo. Iya Bu, ayo Bu. Keliling rumah. KTS-nya di dalam rumah. Jadi soro, oh iki omahe Asia, oh iki omahe Anom. Iku KTS-nya ditakoki wong, KTS mana? KTS-nya jalan-jalan ke rumah teman, tapi virtual. Nanti Bu Pahlawan dong, Bu, enak Bu KTS, Bu. Ngono ta? KTS Tugu Pahlawan ta? Jalan-jalan online. Gambar Tugu Pahlawan lek ngono. Ya, Bu. Cek KTS. Untuk gambar itu udah berasa ning Tugu Pahlawan. Aku cinta, Bu, soalnya, Bu. Kok dewe ngono ya. KTS-nya kemana? KTS di sekolahan, Bu. Lewat Zoom ngono ya. Pinter. Apa nanti itu Apa-apa enggak. bulan November itu evaluasi semua materi ya. Bulan November itu evaluasi semua materi. Jadi tema 1 sampai 4 atau 5 kalau nggak salah gitu. KTS Bu. Habis gitu. Ayo Bu, matematika, Bu. Ada libur.
Ya percuma libur ya kayak gini iki. Matematika, Bu. Matematika, Bu. Yang kami MTMKA, MTMKA. jadi kemungkinan ya Duduk sama rata berdiri. Wes, sekarang yang terakhir materinya silakan dibuka di halaman 31. Apa orang, Mas? Berapa, Bu? 31 tertimbang. 31. Yes. Ekonomi. Jenis-jenis susah ekonomi Masyarakat. Halaman 31 ini terakhir ekonomi. ya. Cepet kilas. Oh, 31. Ya. Oke. Iki kan dek kelas 4 wis ada sih. Jadi Bu Jasi nggak mau Yes, jelasin ada, Bu. lagi. Capek deh ngulang-ngulang terus. Ini di kelas 4 sudah ada tentang usaha ekonomi masyarakat. Kalau di kelas 4 itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa? Bu Jasi tanya, kegiatan ekonomi itu apa? Apa Kia? Kia wis mangap kok siap jawab. Lu mingkem mana? Apa Luki kegiatan ekonomi? Kegiatan yang untuk memenuhi kebutuhan itu. memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bener Cindy. Sip. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ono cara bekerja, makan, dan sebagainya. Dagang, bertani. Ya, suwun Romi. Lagi kamu sok baca dewe dan ini juga di kelas 4 sudah tak jelaskan, sudah bikin video, soro-soro, awas tak buat tonton. Wes ya. Nah, Ya, Bu. kegiatan ekonomi itu ada berbagai macam bidang. Yang pertama agraris. Agraris itu bidang apa ya? Agraris itu bidangnya apa ya? Pertanian. Mata pencaharian sebagai petani, Bu. Ingat Pertanian dan perkebunan. Petani dan perkebunan. Pertanian dan Pertanian dan perkebunan. garisi ya. Perkebunan ada padi, sagu, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur dan buah-buahan. Itu ada tuh di bukumu semua. Ada di video juga. Nih kamu tinggal baca lagi, ulang-ulang lagi di kelas 4 sudah. Nah, kemudian ada juga yang perkebunan. Nah, perkebunan ini ada penanaman lahan dengan tanaman keras. Nah, tanaman perkebunan ini ada tanaman musiman dan tanaman tahunan. Ini ada jarinya Bu Chelsea tak tunjukin. Tanaman musiman itu umurnya pendek, ada tebu, tembakau, rosella. Tapi kalau tanaman tahunan berumur panjang, contoh sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, dan sebagainya. Ini ada di bukumu sendiri, kamu tinggal ulangi. Kemudian yang di sini, halaman 32, yang usaha peningkatan hasil agraris. Jadi supaya hasilnya itu lebih banyak, ada 5 macam cara. Nah, kamu belajar dari petani hari ini ya. Ada intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Sudah selesai, sudah diisi semua ini? Sudah. Sudah ya? Oke, ada yang belum? Belum. Aku yang belum itu mekanikasi, Bu. Soalnya mekanisasi belum tahu aku. Saya, ini dia. Apa sih intensifikasi? Insentifikasi. Meningkatkan jumlah tanaman. Meningkatkan hasil tanaman tanpa memperluas lahan. Nah, meningkatkan hasil pertanian tanpa meningkatkan luas lahan. Jadi kalau di depan rumahmu itu ada kayak kebun kecil, ya cuman segitu aja, tapi hasilnya ditambah gitu ya. Kemudian ada ekstensifikasi, jadi dia memperluas lahan. Nah, ini kamu latihan jadi petani ya. Kemudian diversifikasi, jadi dia lahannya sama, cuman ditanami nggak cuman padi, ada jagungnya, ada tebunya, macam-macam tanamannya, jadi macam-macam jenis tanamannya diperbanyak. Kemudian ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu karena tanahnya itu ditambah kesuburannya, kemudian ditambah pupuk, ditambah rapuk dan sebagainya.
Kemudian yang terakhir ada mekanisasi dengan peralatan mekanik. Wis wae. Kamu sebatas mengerti dan sebatas tahu. Selanjutnya ada yang namanya peternakan. Aku ya. goyang Kalau di peternakan itu yang diambil ada susu, telur, kulit, bulu dan sebagainya. Nih ya. Peternakan ada hewan kecil, besar dan unggas ya. Unggas itu yang ada sayapnya, aves itu. Eman Bu ayamnya Bu. Loh, Tadi goreng Bu. ya enak sih. Orang lah. Habis gitu ada peternakan skala besar dan skala kecil. Nah, selanjutnya ada perikanan. Bu gambar apa iku? Boy ku sing tangane ngelatik ya. Ada perikanan darat dan perikanan laut. Ini adalah contoh perikanan darat ya anak-anak. Jadi dia itu kayak tambak kayak gitu seperti ini. Kayak tempat pemancingan itu juga perikanan darat juga. Selanjutnya ada perikanan air laut. Ini nelayan, dia langsung ngambil ikan di laut. Jadi nggak membesarkan ikan, nggak budidaya. Kalau perikanan darat dia budidaya dari masih jadi ikan kecil-kecil dikasih makan sampai besar. Tapi kalau perikanan laut dia langsung ngambil di laut, gitu, nggak ikut makani. Kemudian ada bidang pertambangan. Ini barang-barang bidang pertambangan ini termasuk di sumber daya alam tidak dapat diperbarui ya. Dan ini jenisnya ada mineral logam, mineral non logam, dan bahan tambang sumber energi. Kamu baca sendiri pasti bisa. Nah, perusahaan besar yang memanfaatkan bahan tambang itu yang terkenal sekali Pertamina. Biasanya kalau beli bensin di Pertamina. PT Aneka Tambang, PT Freeport. Freeport ini nambang emas yang ada di Papua, sama PT Chevron. Sama Chevron Pacific Indonesia. Kemudian ada kehutanan ya. Kalau tadi ada pertanian, ini kehutanan. Kalau kehutanan ini sudah ada sejak zaman dulu kala, Tuhan yang menciptakan ya. Kalau kehutanan ini. Nah, Indonesia dulu dikenal sebagai paru-paru dunia, tapi sekarang banyak yang terbakar itu jadi berkurang. Udah ditebang semua jadi betul. Nah, hasil kehutanan itu apa? Contoh kayu, ada kayu jati, meranti, ulin. Kayu. Selanjutnya ada perdagangan. Perdagangan ini bakul perbakulan. Lah kalau di rumah itu ada toko, ada kios, Indomaret, Alfamart. Tapi kalau skala besar ada yang mengirim barang keluar negeri. Contoh misal kuenya Amik, kukisnya Amik dikirim ke Singapura. Nah, Amik jualan kukis sampai Singapura. Ekspor Bu, ekspor ya. Ekspor ya, dikirim ke luar. Kayak gitu. Nah, contoh lagi Raffi ini dagangan. Raffi itu juga jualan. Raffi itu jualan makanan-makanan beku. Nah, Raffi mendatangkan makanan beku itu dari Singapura. Dari Singapura dibawa impor. Ya, dibawa ke impor. In atau masuk. Contoh kamu kalau beli HP, tulisannya made in Vietnam. Berarti Cina, aku Cina. Nah, berarti impor. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya Nah, industri ini biasanya pakai kegiatan pengobatan dia biasanya pakai alat yang canggih. Nah, industri macam-macam, ada industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Kalau masih pakai peralatan seadanya, terus orangnya nggak terlalu banyak, itu industri sedang, industri kecil atau home industry. Tapi kalau sudah peralatannya sudah canggih, terus habis itu karyawannya sudah banyak, itu sedang. Besar. Lah, terus habis itu kalau industrinya sudah pakai karyawannya ribuan, terus habis itu alatnya canggih-canggih, itu baru industri besar. Biasanya pabrik-pabrik kayak pabrik sepeda motor, pabrik pabrik mobil, laptop kayak gitu. Terus selain 6 hal yang tadi, 6 bidang yang tadi, ada juga industri yang ada juga usaha yang lain, yaitu jasa. Betul. Usaha di bidang jasa itu apakah ada barangnya? Tidak ada. Kan ada pelayanannya, ya. Jadi jasa itu memberikan layanan. Kemarin waktu di SBU itu ada pertanyaan, jasa itu bidangnya apa saja?
Nah, ini loh, ada bidang perbankan. Biasanya ini bank-bank ya, kalau perbankan. Ada bidang keuangan, ada bidang asuransi, kesehatan, dan hukum. Wes, ini kamu baca sendiri. Sudah, itu aja materi kita untuk yang tematik. Sudah belum? Atau lebih paham? Atau lebih bingung? Insya Allah udah paham, Bu. Oke, Akbar Anom, nanti es krimnya tolong dikode ke Bu Chelsea ya, ke rumahnya Bu Chelsea, jangan lupa ke Brown. Tak Bu. Sama di rumahnya Asia, di rumahnya Romi, di rumahnya Fandi, email dikirim semua ya, Anom, es krimnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Makan es krim. Sunam. Wes, mari Bu. Ada yang mau tanya? MTMK, Bu. Ada yang mau tanya tentang Matematika, Bu. tema kalau sudah kok. MTK. Habis ya bacaan di Karena Bu, Bu MTK gak perlu Bu. mandi ngawur, mandi ngawur, Wes, mandi. iku ketara lagi. Wah, kasus. Wes, assalamualaikum. Wes ya. Matematika, Bu. Tuh matematika aku sudah ada kartu semua, Bu. Nah, tapi belum mbok kirim kok Bu Chelsea. Kemarin tuh banyak yang ngirim hasil matematikanya ke Bu Chelsea, dan tadi malam tak bales yang Bu Chelsea inget iku ya ono Kean, Aris, Asya, Ome, Aku, Bu. Bagas, Email, Aufa, Mariska, Aris wes ya. Aku kan juga ngerjain, Bu. Kita Marvel, Aku ngerjain, iling-iling, Andra bener kabeh pinter. Terus apa lagi ya? Ribo, iku ngirim ke Bu Chelsea. Yang lain belum ngirim. Ayo. Belum ngirim ya, Bu. Yang kok kirim. Sekarang Nanti tak kirimnya ya, Bu ya. ya sik engko ae tak jelasno sik. Sekarang kita akan membahas tentang perkalian pecahan. Perkalian pecahan ini adalah hal yang paling mudah. Ada coket-coketan. Karena apa? Kamu tinggal mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah. Kamu lihat ya di buku yang Bu Chelsea kasih. Kamu lihat di buku ini yang Bu Chelsea tampilin di kamu itu di buku matematika halaman 19 ya. Perkalian itu tinggal mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah. Itu ada di video yang kemarin tak kasih dan semuanya sudah jelas. Ya anak-anak. Oke, ini perkalian dua pecahan biasa. 2 per 5 kali 3 per 4. 2 kali 3, 5 kali 4 di sini. 2 kali 3, 5 kali 4. Hasilnya ya atas dan bawah berapa? Tuh. Nah, kalau Chelsea. 6 per 20 tinggal disederhanakan. Kenapa Aris? Itu kalau misalnya yang atas ya, yang perkalian pecahan contohnya itu. Tapi kalau di Lasko itu 2, kalau yang bisa dibagi 2 bisa bagi 4 itu. Betul. Nah, itu kemarin memang belum tak jelas karena harus lihat langsung gitu loh. Kalau Bu Chelsea ngomong kok nanti takutnya nggak paham. Terima kasih Aris sudah diingatkan. Nah, contoh di sini ada 2 per 5 dikali 3 per 4. Nah, cara awalnya tinggal 2 dikali 3, 5 dikali 4, tinggal dikali seperti ini. Hasilnya seperti ini. Sampai sini jelas ya, karena itu gampang kayak gitu toh. Nah, tapi ternyata ada cara lagi yang lebih gampang, yang barusan Aris bilang. Bu, itu bisa dibagi loh, Bu. Ya, betul bisa dibagi. Contoh, Bu Chelsea tulis ulang. 2 per 5 dikali 3 per 4. Cara ini paling gampang sekali buat kamu yang hafal perkalian. Contoh ya, 2 per 5 kali 3 per 4. Ini apakah ada yang bisa dibagi atau bisa disederhanakan? Ada, Bu. 2 dengan 4. Tapi ini caranya harus atas dengan bawah. Ya, harus atas dengan bawah. Contoh ini, 2 dengan 4. Bu, 4 tak bagiin 2 bisa, Bu. Oh iya, 4 dibagi 2 berapa? 2, Bu. Kalau 2 dibagi 2 bagi 2 berapa? 1. Nah, akhirnya di sini yang kita tulis adalah 1 per 5 dikali 3 per 2. Nah, hasilnya apa? 3 per 10. Apakah sama dengan hasilnya? Ya, Bu.
Sama, Bu. Ya. Sama, Bu. Nah, kemarin itu Sama. Bu, aku tapi gak bisa cara itu, Bu. ya gak apa-apa sih, nggak bisa cara itu nggak apa-apa. Kemarin banyaknya kalian berhenti sampai di jawaban seperti ini toh. Nah, Iya, Bu. padalan ini bisa dibagi lagi. Bisa disederhanakan lagi, bisa sama-sama bisa dibagi dua. Kamu bagi dua lagi, baru selesailah jawabannya terakhir. Sampai tidak bisa dibagi apapun. Seperti itu. Ya, ini tinggal mengalihkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Wes. Ini kamu paham? Karena kemarin yang sudah sudah dikoreksi Bu Chelsea, sebagian besar paham. Yang nggak paham cuma beberapa anak aja. Nanti WA Bu Chelsea pribadi. Kemudian, ini ada perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kalau kamu nggak ngerti maksudnya bilangan asli itu apa, seperti ini loh, Nak. Kayak 6. Kayak, wes, dia itu tok gitu loh. Dia cuman angka itu tok. Ini contohnya 6. 6 kali 3/4. Langsung saja kamu kalikan, 6 dikalikan 3/4. Kayak gini, 6 kali 3/4. Bu, 6/1 kan, Bu, ya? Iya, betul. 6 itu sama dengan 6/1. 6/1. Contoh, 100. 100 itu berapa? Sama dengan 100/1. 100/1. Wes ya. Sekarang tak tulis ulang yang ini. Yang 6/1 dikali 3/4. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Apakah ini bisa dibagi? Bisa. Enggak, Bisa. Per 1. Bisa. Contoh, lihat ya. Tenang. 6 dengan 4. Sama-sama tak bagi 2. Ya. 6 tak bagi 2 jadinya 3. 3 tak bagi 2 jadinya 2. Wes ya. Langsung lagi tak Bagi 4, 2 ya. 3 9/2, Bu. kali 3 9. 9 per 1 kali 2. 9/2. Tak jadikan pecahan campuran. 2 kali berapa biar jadi 9? Kunci sepeda. Tadi mengaplikasi lagi kembali ke 2 dikalikan 4. Kunci Sisanya 1/2. Jawabannya sama. Kunci. Wes ya. Kunci. Oke. Sekarang selanjutnya yaitu perkalian Bilangan asli. dengan Sudah, bilangan Mama, asli. Mama. Nah, Ya, ini Papa. contohnya, ya Raffi. Tak mood mana. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini. 1, 2/5 dikali 4. Bilangan pecahan campuran ini kamu jadikan pecahan biasa dulu. Ini masih banyak loh yang kemarin nggak bisa membuat pecahan campuran ke pecahan biasa. Nanti WA Bu Chelsea tak jelas no ya. Yang masih belum ngerti WA Bu Chelsea tak jelas no. Pribadi. Chelsea, Apa nom? Kak seumpamanya gak ada PR, gak apa-apa ngerjain paket matematika, Bu. Boleh, silahkan dikerjakan semua bukumu mbok habis no kabeh, Bu. Tematik Jawa, matematika mbok entekno gak masalah. Wis ya. Contoh 1, 2/5 kita jadikan pecahan biasa dulu. 5 kali 1 tambah 2. 5 sama 7, Bu. 7/5 dikali 4 Kali 4 4/1, Bu. kali 4/5 sama dengan 28/5. Wes ya, sama dengan 28/5 seperti ini. 28/5. Karena ini tidak ada yang bisa dikali ya. Caranya. Wes, kita lanjut lagi. Oh, kita lari matematika kok lari-lari enggak apa-apa ya. Kita lanjut lagi perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Lah, kalau ada pecahan campuran kamu harus ingat dijadikan pecahan biasa dulu. Oke, dijadikan pecahan biasa dulu. Contoh ini ya, 1/4 jadinya 5/4 dikalikan 1/6. Oh, Bu, bisa, Bu. 4 sama 6 ini. Tak bagi. Nggak bisa. Yang bisa dibagi adalah pembilang dan penyebut. Atas dengan bawah. Atas dengan bawah. Atas bawah. Kalau sama-sama bawahnya gini, dia nggak boleh dibagi ya. Kalau Iya, atas Bu. sama bawah baru boleh. Wes. Akhirnya kamu hitung lagi. Ya. Campuran. Jadikan pecahan biasa. Wes, ikut toh.
Selanjutnya, perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, ini jadikan ke pecahan biasa. Itu jadikan pecahan biasa. Terus gitu tok. Perkalian itu paling gampang sekali. Kemudian ada lagi yang terakhir, selesai. Yang terakhir adalah penyelesaian soal cerita. Soal cerita itu kamu baik-baik. Kayak ini ya. Ibu memiliki 21/2 jika setiap kali berisi 20 kuintal. Berapa kuintal tepung ibu seluruhnya? Caranya tinggal 21/2 dikali 2/5. Tinggal dikali. Ya. Kayak ini, nomor 2. Ibu punya gula 5 bungkus. Setiap bungkus berisi 21/2. Berapa berat semuanya? Tinggal dikalikan. Tinggal dikali sama itu. Bu, gimana cara ngalinya? Cara ngalinya lihat di atas. Yang tadi ya. Pokoknya kalau ada pecahan campuran, kamu jadikan pecahan biasa. Kalau ada bilangan seperti ini, 5 tok. Berarti dia 5/1. Bawahnya Bu, aku yang bingung itu Bu. Yang nomor 4. Soal cerita. Oh, nomor 4. Yang itu loh Bu. Betul. Nolnya dicoret saja. Nolnya dicoret. 4.800. Sama ini. Oh ya, sekarang lihat nomor 4 ya. Nomor 4 ini membahas masalah Iya, 36. Ya, 36.000. Contoh nih, Siti beli buku tulis 1/1/2. 1/1/2 ini berapa? 1/1/2 sama dengan 3. 3/2. 3/2. Apabila harga per buku 30.000, jadi 3/2 dikali 36.000. 36. Lah, kamu kalau bingung, nolnya kamu hilangkan. Kamu coret dulu. Nah, tinggal 3/2 kali 3. Nah, ini baru nih bisa dibagi. Tak coret ya. 36 dibagi 2 berapa? 30. Ini jadi 3 kali 13 39.000. Loh Bu, kok ono-ono yang dicoret, ditaruh di sini. Wes, gak usah nyanyi-nyanyi. Wes, terus sekarang Bu, aku nggak ngerti kenapa ini harus 36 sama 2. Kalau kamu nggak ngerti 36 sama 2 kenapa harus dicoret, ya nggak usah mbok coret. Kamu bikin no aja. 3/2 kali 36.000. 36. Nolnya kamu ilangi, coretan. Nah, tulisin di sini. 3 kali 36 dibagi 2 kali 3 hitungan dewe. 3 kali 36 berapa? Dibagi 2. Bisa. Nanti keluar hasilnya. Seperti itu caranya. Jadi kalau ada Aku tanya Ibu. ada ribuan gini, nol-nolnya itu coretan set. Seperti itu. Diskon ya Bu ya? Iya. Diskon. Wes. Enak tahu Mari. diskon. Itu aja matematikanya Ami koyoke berpikir keras iki. Wah, aku banget Bu. Iya, wes mari. Wes itu tok matematika. Kalau ada yang mau tanya, nggak susah untuk jelasin secara langsung. Matematikanya bisa ulang video yang kemarin. Ya, emang satpam nom. Ada pertanyaan. Atau kamu WA Bu Chelsea ya, mumpung masih belum ngantuk Bu Chelsea-nya. Jadi WA Bu Chelsea kok tak jelas no. Terus matematika kemarin. Bu Chelsea. Yang sudah tak koreksi, hebat, kamu sudah ngerti salahmu di mana, benermu di mana. Tapi yang belum dikumpulin ke Bu Chelsea, kamu nggak ngerti kan salahmu di mana. Seperti itu. Kemarin ada satu anak yang salah kabeh karena nggak ngerti cara benakno kepecahan campuran. Nanti WA Bu Chelsea ya. Siapa Bu? Bu izin arek. Wis. Tabu sapa Romi mau tanya apa? Siapa Bu? Romi belum ngirim loh ya. Anom juga belum. Ngirimnya Iya Bu, nanti aku. satu lembar. Ojo langsung gabung. Langsung gabung ngono gak apa-apa, tapi yang penting jelas. Ojo di kolase, karena kalau di kolase tulisannya kecil-kecil. Ya. Wis,
Iya, Bu. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Kita selesai ya. Aku, Bu. Apa, Romi? Keluar ya. PR-nya apa, Bu? PR-nya nanti tak kasih di aku, Bu. Nanti jam 10:30 PR-nya baru keluar ya, sekalian sama yang eskul. Wes, sekarang semua lihat Chelsea, PR matematika kemarin nggak dikoreksi, Bu. Lah, Mbok kirim tangga lo ke Bu Chelsea. Kirim ke Bu Chelsea pribadi ya. Iya, Bu. PR matematikanya kirim. Bu, nanya Bu. Andra, Sampai ini ngantuk malah. enggak ya? Selesai ya? Bu. Oke, sekarang semuanya kan foto dulu buat hari ini. Foto. 1, Bagas, sama Amrek. 1, 2, 3. Oke, tak dekek, Dek. Sekarang selanjutnya. Lembar selanjutnya, yuk. Senyum lagi, Vian. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Bu Chelsea, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada yang belum dijawab pertanyaannya, silakan WA Bu Chelsea, pasti saya bales. Untuk PR-nya akan taruh di situs maksimal jam 10:30. Maksimal jam 10:30 karena nunggu yang dari SQ juga ya. Wes, iku ae. Jangan lupa rajin belajar.